Baik, kita kembali berbincang pemirsa. Saya langsung ke Mas Arya. Mas Arya, gelombang naturalisasi pemain asing terus digulirkan oleh PSSI begitu ya. Sebenarnya ada berapa lagi pemain diaspora yang akan masuk ke skuad Garuda, Mas Arya? Jangan ini gitu ya, lihatnya jangan seperti sepotong-potong, tapi saya udah berkali-kali sampaikan juga, kami udah hitung gitu ya, kita itu butuh sekitar 150 pemain berjenjang dari usia 16 sampai ke usia senior. Lihat aja sekarang kita ada yang misalnya Rizky Ridho, kondisi seperti itu langsung kita goyah. Kemarin Rafael nggak bisa main, langsung di depan kita goyah juga. Demikian juga di senior, dan kita harus tahu juga nih, di U23 ini rata-rata pemain kita itu 20 loh. Sementara rata-rata usia di senior itu 23, sekian gitu. Artinya kita memang kurang pemain. Kita butuh pemain 140 orang. Dan kita harus menyiapkannya semua. Kita akan ambil dari liga, dari pemain abroad kita di luar, kemudian juga orang-orang yang memang punya darah Indonesia gitu ya, di luar juga gitu. Jadi kalau siapa lagi ya kita akan lihat kebutuhan kita bagaimana. Jadi semua dalam kerangka kebutuhan yang akan kita lakukan. Ini saja kemarin salah satu yang kita ambil itu, namanya yang muda itu, usia 16 tahun itu. Tadi kan untuk U20 itu. Artinya memang berjenjang juga kita butuhkan pemain-pemain dari berbagai tempat gitu. Jadi jangan lihat bahwa ini sampai berapa lama, tapi lihatlah kebutuhan timnas kita yang mencapai 150 orang. Nah, kalau lihat kebutuhan tersebut, saya yakin pelatih manapun di Indonesia pasti melihatnya bahwa memang kita kurang pemain. Dan kita harus siapkan semua gitu. Dan kita kan harus jujur, kompetisi kita belumlah rapih banget. Yang kompetisi di daerah itu bisa dikatakan hampir nggak ada kompetisi daerah. Youth development di daerah itu nggak ada. Sekarang ini ada kejomplangan antara kompetisi yang dibangun oleh federasi di pusat sampai di daerah. Di provinsi kita enggak. PPLP kita pun tidaklah seperti dulu lagi gitu. Sehingga memang kita perlu pembenahan besar-besaran. Coba ya sekarang kita stadion-stadion kita aja banyak yang terbengkalai. Itu kenapa? Karena nggak ada kompetisi di daerah. Maka ini semua harus nggak bisa diselesaikan oleh federasi sendiri, nggak mungkin gitu. Dengan kita punya sampai 38 provinsi itu, memang harus semua bekerja sama. Tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun harus berpikir panjang mengenai hal ini. Apalagi kita tahu semua nih bahwa saat ini kita aja ya. Mas Aji pasti tahu juga itu. Pelatih kita aja sangat kurang loh di daerah itu. Saya kemarin di Medan cuma berapa pelatih saya C. Pelatih C itu sebenarnya pelatih yang levelnya itu pelatih SSB sebenarnya gitu. Karena kalau kita lihat C, B itu dan A itu yang namanya B itu sebenarnya bertandingnya baru 9 gitu. Ataupun masih junior lah, masih di bawah di KU 15 gitu. Kita B aja sangat sedikit gitu. Ini yang mau kita bongkar semua, Mas. Dan kita tahu ini mahal banget yang namanya kursus pelatih di Indonesia. Dibandingkan negara lain kita mahal ini. Jadi jumlah pelatih kita pun di Indonesia sangat kurang. Nah ini yang pelatihnya kurang, wasitnya jumlahnya kurang, klub-klub di daerah juga nggak ada, kompetisi juga nggak ada gitu ya. Infrastruktur juga belum disupport oleh semua pemerintah daerah. Kita jauh, Mas, dibanding Jepang kita jauh banget. Ini yang saya bilang, ya kita butuh 150 pemain dari mana? Kalau mau seperti ini, harapan kita untuk capaian-capaian yang dilakukan. Makanya kita kombinasikan. Sekarang harus kita bangun yang namanya youth development. Kita bangun kompetisi daerah, tapi support juga harus dibangun. Karena ini butuh dana besar gitu ya, bukan dana yang kecil. Nah ini yang saya rasa harus kita lakukan. Kayak tadi seperti dikatakan oleh Mas Aji terbang buku tadi ya, bahwa ini 3 tahun nih Uzbek ini. Ini biar tahu aja, timnas Uzbek yang 23 ini dijadikan satu klub namanya Olimpik. Itu yang dipertandingkan di liga utamanya Uzbekistan. Jadi untuk memperkuat mereka, tim Uzbek ini kemarin dijadikan satu klub dan main di liga satunya mereka, liga utamanya mereka gitu. Itu yang dengan Uzbek untuk menyiapkan mereka itu. Makanya kompaknya minta ampun karena disiapkan jauh-jauh hari dan dijadikan satu klub. Nah ini pun harus kita pikirkan juga ke depan bagaimana kita menciptakan atau membuat klub-klub kita, pemain-pemain kita dengan baik. Itu sih, Mas. Jadi jangan berpikir pendek.
bahwa ini sampai kapan nih, gimana? Kita kurang pemain. Itu yang real yang harus kita lihat gitu. Gitu Mas. Oke, Coach Aji, bagaimana tantangannya sebenarnya apa yang paling berat dalam membangun youth development di Indonesia? Iya, kalau kita dengar tadi dari statement dari Bang Arya ya, memang kita membutuhkan pemain yang banyak. Tentunya kita juga tidak antipati terhadap naturalisasi, tetapi sambil kita bernaturalisasi, yaitu pembenahan sepak bola di dalam negeri harus diperbaiki sebaik mungkin. Apa yang dikatakan oleh Bang Arya tadi, bahwa tidak bisa PSSI pusat jalan sendiri, itu betul. Tetapi jangan lupa juga bahwa PSSI ini punya kewenangan untuk menggerakkan kompetisi melalui kepanjangan tangan PSSI. Apa itu? Ya seperti Asprof, Askot itu kan bergerak juga atas dorongan dari PSSI pusat termasuk dari anggota Esko. Saya sangat yakin Pak Erick Thohir dan Ketua Esko memang sudah memikirkan itu, bagaimana untuk menggerakkan kompetisi di Indonesia mulai dari youth development sampai ke senior gitu, sampai kompetisi reguler kita gitu loh. Juga termasuk bagaimana sekarang menghidupkan PPLP yang tidak bisa bergerak dengan baik gitu. Jadi menurut saya PSSI tetap punya kewenangan untuk menggerakkan semua kompetisi di Indonesia dengan kepanjangan tangan yang ada di Asprof, yang ada di Asko, termasuk di PPLP. Seperti kalau tidak mendapatkan support, tidak mendapatkan perintah dari atasan untuk berkembang, juga repot juga. Makanya memang betul tidak bisa PSSI sendiri, tetapi jangan lupa bahwa instruksi untuk menggerakkan kompetisi di daerah-daerah tentunya di awalnya dari pusat. Seperti itu Bang Arya. Oke, Coach Aji, tentunya peran dari pemain diaspora di skuad U23 di Piala Asia ini juga sangat berpengaruh begitu ya, Coach Aji. Bagaimana agar kita bisa mempertahankan kondisi seperti ini, di mana dampak dari para pemain diaspora ini juga bisa berpengaruh terhadap permainan dari pemain-pemain lain di timnas Indonesia, dan saling bekerja sama begitu ya untuk bisa meraih kemenangan. Anda melihatnya bagaimana, Coach Aji? Ya, memang kita harus jujur mengakui bahwa pemain-pemain diaspora ini memang bisa menginfluence dari mentaliti pemain, dan kualitas pemain itu bisa meningkat. Kita terbukti dengan pemain-pemain darah Indonesia yang ditarik pulang untuk main di timnas ini memang memiliki dampak yang luar biasa, mengatrol kepercayaan diri dari pemain-pemain lokal kita gitu loh. Jadi itu sangat terlihat, kita harus mengakui itu ya. Memang pemain-pemain ini juga kualitasnya cukup bagus kan. Dan apalagi sekarang beritanya sudah ramai bahwa Bapak Erick Thohir menaturalisasi beberapa pemain. Saya yakin tujuan utamanya bagaimana kita bisa menembus Piala Dunia dengan shortcut gitu. Nah itu tadi yang saya sampaikan, kita tidak antipati terhadap naturalisasi, boleh naturalisasi tidak ada masalah, tapi tolong kompetisi mulai dari usia muda sampai reguler di Liga 1 benar-benar ditata sebaik mungkin. Karena apa? Karena kompetisi yang baik itu akan memunculkan pemain-pemain yang berkualitas. Tapi saya sangat yakin Bapak Erick dengan para ketua Esko, para anggota Esko ya tentunya sudah mengarah ke sana, bagaimana untuk menata sepak bola secara besar-besaran seperti itu. Ya, Mas Arya, ketika pelatih Sintayong datang begitu ya pertama kali ke Indonesia, dia langsung menekankan soal bagaimana mengembangkan youth development di Indonesia agar setidaknya bisa berkembang begitu seperti Korea Selatan negaranya yang memang sangat concern terhadap youth development-nya. Nah ini bagaimana nanti cara PSSI ke depan agar bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih Sintayong? Ya ini bukan hanya Sintayong, semua pelatih kayak Mas Aji juga akan mengatakan hal yang sama, bahwa kita tidak bisa hanya ini gitu. Saya kan saat ini juga ini ya sebagai PLT Asprof Sumut ya. Yang ini saya pusing banget kenapa misalnya orang Medan tuh nggak banyak lagi yang jadi pemain timnas. Nggak ada kompetisi di sana. Bayangin, klub-klub aja, klub Liga 3 cuma main 13 kali. 13 klub doang. Main cuma 8 kali. Pemain apa yang mau kita harapkan dari sana? Kita akan seleksikan, kami bikin seleksi di Sumatera Utara untuk timnas. Tapi cuma 1, 2020. Kemudian kita seleksi lagi untuk U16. Nggak ada yang terpilih. Nah itu karena memang nggak bergerak. Saya sepakat sama Mas Aji. Setelah kita lihat, memang Asprof-Asprofnya harus bergerak. Kalau nggak bergerak sama askapnya, itu susah. Jadi ini memang kerja berat, kerja besar.
yang nggak bisa kita anggap enteng. Jadi memang harus kerja keras. PSSI udah lakukan, misalnya sekarang diberikan dana untuk Asprof, sekitar sekian ratus juta lah ya, dan tahun depan akan naik juga. Dan uang itu akan dipakai untuk supaya mereka menggerakkan kompetisi. Tapi itu pun tidak bisa, tidak cukup. Asprof itu harus bisa untuk mengembangkan dirinya dan mencari pendanaan di daerah-daerah juga. Dan support dari Pemprov atau Pemkap itu dibutuhkan ya. Kalau nggak bisa hanya dari mana gitu, Asprof tadi akan nanya, tapi dapat uang dari mana gitu. Karena sekarang ini bisa dikatakan karena kita sudah terlama sekali terlelap atau ini ya agak lambat menurun sekali, sehingga sponsor-sponsor pun nggak ada yang berani masuk untuk daerah-daerah. Makanya sekarang aja Mas, saya kasih contoh aja. Sekarang kita dulu aja jersey kita nggak dibayar kok, baru sekarang dibayar. Atau hak siar kita murah dibayar dulu itu. Sekarang udah naik 2 kali lipat. Itu kenapa? Karena kita dengan kualitas kita. Nah, kami harapkan dengan semangat yang besar ini, yang kita semua melihat sepak bola sebagai sesuatu yang membanggakan bangsa, kami berharap pemerintah daerah juga akan support Asprop-Askapnya, kemudian swasta daerah juga mau mensupport yang namanya youth development. Ini kan selama ini kita jujur aja, kita harus akui bahwa BUMN banyak berperan saat ini untuk yang namanya di nasional dan di Liga 1 sama Liga 2. Ada itu perannya BUMN kuat gitu ya. Nah sekarang gimana daerah-daerah? Bisa nggak BUMN daerah itu mensupport juga tuh sepak bola daerah kita gitu. Karena udah terbukti dengan kalau ada seperti itu nggak bisa bergerak. Kita hanya bisa gerakkan mereka, tapi komando betul di kita. Ketika nggak ada pendanaan, nggak ada cerita, nggak akan bisa bergerak. Jadi ini sesuatu kerja besar yang harus kita kerja sama-sama. Kita beruntung banget punya Presiden Pak Jokowi, komitmennya besarnya bukan main. Sehingga kami di PSSI, Pak Erick itu bisa bergerak sesuai dengan kebijakan Pak Jokowi. Sehingga kita bisa mendorong hal-hal yang saat ini terjadi gitu. Jadi maunya kita lakukan hal sama juga di Pemprov. Kan kita senang nih sekarang semua bupati, semua wali kota bikin nobar, pakai foto-fotonya. Nah sekalian tuh mereka bangun tuh infrastruktur stadion-stadion di daerah-daerahnya. Kasih itu pendanaan untuk daerah-daerahnya. Kalau bisa SD, kita turun Jepang aja deh. SD, SMP, SMA, tiap sekolah itu punya satu klub. Kalau itu kita lakukan, kita SD aja kita punya 500.000 loh. Bayangin kita punya 500 ribuan sekolah SD punya klub masing-masing. Dipertandingkan, berapa banyak. Makanya Jepang jangan heran, dia punya 300.000 wasit di sana. Pelatihnya banyak banget. Itu kenapa? Karena tiap Jadi semoga tingkatan di sekolah itu Arya, punya klub. Nah, momen Piala Asia ini menjadi momentum juga bagi kebangkitan timnas Indonesia dan juga bagaimana membangun regenerasi pemain lebih baik lagi ke depan ya. Ya, betul. Betul. Iya. Oke. Kalau nobar doang nggak ada. Malah tidak bisa sekarang. Baik, kita harapkan juga agar tim Indonesia bisa meraih hasil maksimal ketika menghadapi Irak besok. Mas Arya, terima kasih. Coach Aji, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News.